warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rikita Ciani dengan NIM C0B023010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mengapa kita harus belajar tentang studi kelayakan bisnis dan apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis itu yaitu proses menentunya kelayakan suatu bisnis untuk dijalankan dan juga melibatkan identifikasi masalah, peluang, tujuan, situasi bisnis, dan manfaatnya. Pentingnya studi kelayakan bisnis ini karena ada 3 alasan. Yang pertama, menghindari kerugian bagi pemula, membantu pengusaha mengambil keputusan, dan terakhir, membantu calon pengusaha menghadapi kerugian bisnis. Risiko tanpa studi kelayakan bisnis ini yang pertama, tingginya kemungkinan kegagalan. Kedua, tidak mengetahui return on investment. Ketiga, potensi usaha tidak layak dijalankan. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan juga studi kelayakan bisnis. Pendahuluan yang pertama yaitu ada ekonomi, yaitu proyek bisnis dapat mengubah atau mengurangnya pendapatan per kapital dan mempengaruhi ekonomi makro. Kedua ada sosial, proyek bisnis dapat menggeser kondisi sosial dan perilaku masyarakat. Ketiga ada politik, aspek politik ini mempengaruhi perencanaan proyek studi kelayakan bisnis. Aspek ekonomi, makroekonomi pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan perusahaan, rumah tangga, peningkatan pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, dan lapangan kerja baru. Aspek lokal dan rasionalnya, peluang kerja, pendapatan asli daerah atau PAD, dan fasilitas umum devisa negara. Aspek sumber daya alamnya, pemanfaatan yang efisien, peningkatan nilai tanah dan sumber daya alam. Aspek pengembangan wilayah yaitu pemerataan pembangunan, membuka wilayah terisolasi. Selanjutnya yaitu aspek pendapatan nasional, investasi meningkatnya pendapatan nasional dan daerah. Selanjutnya aspek sosial yaitu tanggung jawab sosial. Perubahan harus memperhatikan keseimbangan sosial. Kedua, komponen yang dikaji, demografi, budaya, dan juga kesehatan masyarakat. Perubahan budaya, adat, dan nilai norma sikap persepsi. Selanjutnya yaitu perubahan demografi, struktur penduduk, tingkat kepadatan, dan komposisi tenaga kerja, kesehatan masyarakat, dampak lingkungan, potensi pencernaan, dan penyebaran penyakit. Selanjutnya yaitu aspek politik, stabilnya politik. Situasi politik harus mendukung agar bisnis tidak terganggu. Selanjutnya yaitu ada AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah proses untuk memastikan dampak lingkungan dan proyek dianalisis sebagai pertimbangan keputusan penyelenggara usaha atau kegiatan. Tujuan utamanya menjaga keseimbangan antara lingkungan dan manusia atau sustainabilitas lingkungan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 11 Fungsi AMDAL. Memastikan studi kelayakan lingkungan untuk mencegah kerusakan akibat proyek industri dan juga kegiatan. Terus manfaat bagi pemerintah yaitu pertama membantu perencanaan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kedua, mencegah konflik masyarakat terikat dengan dampak lingkungan. Ketiga, menjamin pembangunan berkelanjutan. Keempat, mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Manfaat bagi perusahaannya ada 3. Yang pertama, menjamin usaha lebih aman dan terjamin. Kedua, referensi untuk pengajuan kredit atau usaha. Ketiga, sarana interaksi positif dengan masyarakat sekitar dan bukti kepatuhan hukum. Selanjutnya, manajemen produksi dan operasional dalam studi kelayakan bisnis. Konsep dasarnya, pertama ada operasi, produktivitas, dan strategi operasi. Pertama ada market targeting yaitu pertama ada inputment atau manusia, material bahan baku, mesin, metode. Output, produk yang dihasilkan. Pertama itu ada outcome yaitu kualitas produk berdasarkan kepuasan konsumen. Dan juga efisiensi biaya per unit atau per produk. Ada benefit atau cost sama dengan satu atau value-nya. Efektivitas, realisasi output terhadap target yang ditetapkan. Terus rasional output terhadap input.
Daya saingnya pertama ada dimensi, kualitas, biaya, kecepatan penerahan, dan keandalan penyerahan. Kedua adalah kualitas produk, sesuai dengan kebutuhan konsumen, persyaratan mulai penyelenggaraan. Ketiga, kualitas proses, bahan baku, teknologi, kompetensi SDM, dan juga alat produksi. Perkembangan manajemen operasionalnya, tujuannya, efisiensi biaya, kualitas tinggi, penyerahan tepat waktu, dan fleksibilitas pertahanan produk. Yang terakhir ada business plan. Konsep dasarnya yang pertama ada what, produk apa yang akan dibuat, why, mengapa produk itu dibuat, how, bagaimana membuat produk, who, siapa pasarnya atau pembelinya, when, kapan itu harus dibuat, dan where, di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan. Pengertian business plan, dokumen yang menyatakan keyakinan atau kemampuan bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan keuntungan memuaskan. Kedua, menjelaskan rencana pemanfaatan peluang, usaha, keunggulan, pesaing, dan juga langkah-langkah materialisasikan usaha. Ketiga, ada fungsi business plan. Yang pertama ada selling dokumen, yang kedua perencanaan terpadu. Terus ada tahap penyusunan bisnismen. Yang pertama, tahap ide usaha. Ide muncul dari kreativitas dan mengarah pada inovasi. Kedua, tahap perumusan ide usaha. Ide usaha dijabarkan ke dalam konsep usaha dengan detail. Ketiga, tahap studi kelayakan usaha atau feasibilitas studi. Kelayakan pasar, pasar potensi market, dan share STP. Kelayakan operasional, pasokan bahan dan proses produksi, mesin dan tenaga kerja. Kelayakan manajemen, pesaing, organisasi, dan kebutuhan staf. 4. Tahapan penyusunan rencana bisnis, ada visi misi, tujuan dan strategi, dan juga manajemen perusahaan. Penetapan direksi dan manajemen utama, ada lingkungan internalnya. Struktur organisasi, budaya perusahaan dan sumber dayanya, ada potensi kinerja, ada laporan keuangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.